Shalom BPCC Family, apa kabar? Senang sekali kami menyambut Anda kembali dalam ibadah online ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Bapa, segala syukur kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih karena segala sesuatu yang terbaik yang Engkau limpahkan kepada kami, membuat kami tetap bersuka cita Tuhan. Kami akan segera memulai ibadah kami. Biar dalam ibadah ini Tuhan, ucapan syukur kami tetap meluap dari hati kami. Karena kebaikan-kebaikan kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulakan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh
Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur pada saat ini bisa kembali melayani kita melalui firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bagi pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah bagian dari kesempurnaan rencana Tuhan dalam menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan saudara-saudara, kita akan menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menyempurnakan seluruh karya penyelamatannya bagi kita yang percaya. Nah, karena itu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena ia menyediakan tempat bagi kita. Dan ini juga membuktikan saudara bahwa Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang berasal dari surga. Yesus berasal dari surga, bahkan dia adalah pemilik dari surga itu sendiri. Saudara, surga hanya seperti rumah dan pemiliknya adalah Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada dia akan dibawa ke rumah surga tersebut. Dan yang ketiga saudara, Tuhan Yesus naik ke surga supaya ia memberikan masa kerja bagi Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi sangat penting bagi setiap kita, karena setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka yang terjadi di bumi adalah masa kerja Roh Kudus. Ya, masa anak sudah selesai dari mulai kelahiran, kematian, kebangkitan sampai kenaikannya ke surga, maka masa kerja anak sudah selesai. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita sebagai gereja masuk kepada masa Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga supaya ia memberikan kesempatan, ia memberikan masa untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendalami tentang Roh Kudus. Saya rindu sekali supaya kita sebagai umat Tuhan bisa memahami tentang Roh Kudus. Karena sekali lagi, setelah masa Tuhan Yesus, setelah masa anak, maka gereja masuk kepada masa Roh Kudus. Saudara dan saya akan hidup dalam masa Roh Kudus. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengenal dan memahami Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara-saudara, hal yang pertama tadi berbicara tentang Roh Kudus, maka yang pertama yang patut kita pahami adalah Roh Kudus adalah seorang pribadi, ya. Roh Kudus adalah pribadi. Ini adalah bagian yang pertama. Jadi Roh Kudus bukan sekedar kuasa, atau Roh Kudus bukan sekedar tenaga atau energi. Bukan, saudara. Karena prinsipnya Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah roh Allah atau roh Tuhan. Ya, karena itu kita sebagai orang percaya harus mengenal Roh Kudus bukan sekedar sebagai kuasa, tetapi Roh Kudus sebagai pribadi. Tadi di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi firman ini berkata bahwa kita akan menerima kuasa. Kita memang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tapi Roh Kudus itu sendiri bukanlah kuasa itu sendiri. Ya, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Karena itu sesungguhnya kalimat yang paling tepat bukanlah mari kita mengenal kuasa Roh Kudus. Tapi kalimat yang paling tepat adalah mari kita mengenal pribadi Roh Kudus yang berkuasa. Roh Kudus adalah roh Allah yang berkuasa, tetapi Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perlakukan Roh Kudus sebagai pribadi.
Ya, dia bukan sekedar alat, bukan alat bagi kita. Kalau Roh Kudus hanya kuasa, dia seperti alat. Karena kuasa itu adalah alat. Tapi Roh Kudus bukan sekedar kuasa, dia adalah pribadi. Artinya sama dengan pribadi kita, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Oleh karena itu, Roh Kudus bukan menjadi alat kita, tapi justru kita yang menjadi alat oleh Roh Kudus. Karena dia adalah Roh Allah itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, dalam membangun hubungan dengan Roh Kudus, kita perlu memahami bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, memiliki kehendak, memiliki perasaan, dan sebagai umat Tuhan di sini, kita perlu banyak berkonsultasi, kita perlu berkoordinasi. Justru kita yang perlu banyak minta tuntunan-tuntunan, pimpinan-pimpinan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang kita patut paham tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berkuasa. Nah, yang kedua saudara-saudara, berkaitan dengan Roh Kudus, maka yang kedua, Roh Kudus bekerja saat ini. Ya, ini adalah kebenaran yang kedua, bahwa saat ini adalah zaman Roh Kudus. Ini berkaitan dengan Tritunggal, saudara, ya. Kita tahu bahwa dalam iman kekristenan kita, bahwa bentuk atau wujud Allah kita adalah Tritunggal. Jadi kalau saudara ditanya oleh orang, apa Tritunggal itu? Maka jawabannya adalah Tritunggal adalah wujud Allah orang Kristen. Ya, Tritunggal adalah wujud Allah dalam kekristenan. Semua agama memiliki wujud Allahnya. Ada agama mengatakan wujud Allahnya seperti zat. Ada agama menyatakan mungkin wujud Allahnya seperti patung dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan, wujud Allah kekristenan adalah Allah Tritunggal. Nah, karena itu kita mengenal kata Tritunggal. Kita mengenal ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, dan dalam ketiga ini ada masa-masa kerjanya secara tersendiri. Ada masa kerja Bapa, ada masa kerja Anak atau Tuhan Yesus, dan ada masa kerja Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, setelah masa Anak, setelah masa Tuhan Yesus menyelesaikan karya kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, maka tibalah masa Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia perintahkan murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka kita kenal istilah dengan hari Pentakosta dalam Kisah pasal yang kedua. Dan sejak hari Pentakosta itu sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi masa kerja Roh Kudus dari Pentakosta sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ini adalah masa kerja daripada Roh Kudus. Dan saat ini saudara-saudara adalah masa kerja Roh Kudus. Jadi saudara dan saya hidup saat ini sebagai gereja Tuhan, kita hidup dalam masa Roh Kudus. Karena itu saat ini saudara, harusnya orang percaya itu banyak mengucapkan Roh Kudus. Kita banyak menyapa Roh Kudus. Kita banyak bersekutu dengan Roh Kudus. Kita meluangkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita. Karena memang saat ini adalah masa Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam masa Roh Kudus ini? Masa Roh Kudus adalah Roh Kudus ini menginsapkan dunia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Roh Kudus ini menginsapkan dunia, mengkondisikan dunia supaya dunia mudah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus itu menginsapkan dunia ini, mengkondisikan dunia ini supaya seluruh orang, sebanyak-banyaknya orang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan juga Roh Kudus ini saudaraku, dia tinggal dalam hati orang yang percaya. Jadi Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dia berdiam dalam hati kita. Dia bernaung dalam diri kita. Karena itu 1 Korintus 6 berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh orang percaya adalah rumah bagi Roh Kudus. Tempat kediaman daripada Roh Kudus. Tempat tinggal daripada Roh Kudus.
Kalau saat ini kita bertanya, Tuhan ada di mana? Atau alamat Tuhan ada di mana? Maka saat ini roh Tuhan ada tinggal dalam hati, dalam hidup setiap orang percaya. Saudara, kita bersyukur untuk konsep keimanan ini. Karena tidak ada agama yang menganut konsep keimanan Tuhannya tinggal dalam diri umatnya. Tapi dalam kekristenan kita, roh Tuhan kita tinggal dalam diri kita. Ini satu hal yang dahsyat dan luar biasa. Dan Roh Kudus ini tinggal berdiam, senantiasa menyertai kita, saudara-saudara. Roh Kudus ini berdiam dalam diri hidup orang yang percaya. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, pemberian roh Allah itu bersifat tertentu. Ya, dia tidak tinggal tapi hanya menumpang. Makanya pemberian roh Allah dalam perjanjian lama diberikan kepada orang tertentu, waktu tertentu, dan tujuan tertentu. Nah, setelah semuanya selesai, maka roh Allah itu keluar. Karena itu dalam konsep perjanjian lama ada istilah roh Tuhan keluar masuk dalam diri orang-orang tertentu. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tidak keluar masuk dalam hidup kita, tapi dia tinggal, dia berdiam, dia bernaung dalam hidup seluruh orang yang percaya. Jadi kalau dalam perjanjian lama pemberian roh bersifat tertentu, tapi dalam perjanjian baru pemberian roh Tuhan bersifat luas, bersifat semua, dan bersifat kekal. Karena itu kita bersyukur, saudara, sebagai gereja Tuhan kita hidup dalam zaman Roh Kudus. Sekali lagi bahwa saat ini adalah zaman Roh Kudus. Saat ini adalah masa Roh Kudus. Mari kita hidup dengan Roh Kudus, mari kita berjalan dengan Roh Kudus, mari kita akrab dengan Roh Kudus, mari kita bergaul dengan Roh Kudus, mari kita banyak bersekutu dengan Roh Kudus. Karena saat ini adalah zaman Roh Kudus. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus atau ketika Roh Kudus turun atas kita, artinya Roh Kudus menaungi kita, kita menerima Roh Kudus, kita intim dengan Roh Kudus, dan kita banyak bersekutu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita 3 potensi. Saya mengatakan ini adalah 3 harta atau 3 potensi yang Roh Kudus akan bangkitkan dalam hidup setiap kita. Tadi dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah, saudara, kuasa Tuhan ini akan bekerja melalui 3 potensi yang Roh Kudus akan berikan bagi setiap kita yang menerimanya. Saudara, yang pertama, potensi Roh Kudus adalah bangkitnya buah roh, ya, dalam diri setiap orang yang percaya. Jadi kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, lalu kita menerima Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus, kita intim dengan Roh Kudus, maka yang pertama, Tuhan akan bangkitkan buah roh dalam diri kita. Saudara, buah roh ini adalah mengubah karakter kita, saudara-saudara. Ya, buah roh ini mengubah kita. Di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ya, saudara bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Bagaimana buah roh itu akan Roh Kudus berikan dalam diri kita. Jadi setiap orang yang menerima Roh Kudus, setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka dalam dirinya akan bangkit buah roh. Ya, dan ini saya katakan, saudara, adalah cara perubahan yang terbaik. Saudara dan saya seringkali berkata mau berubah. Seringkali kita rindu berubah. Tapi saya mau katakan, cara kita berubah sesungguhnya bukan berusaha untuk berubah. Ya, cara kita berubah bukan berusaha untuk berubah. Setiap kali ada yang mau kita ubah dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah kita mendekati Roh Kudus, kita semakin intim dengan Roh Kudus, dan kita berdoa, Roh Kudus bangkitkan buah rohmu dalam hidupku. Jadi perubahan yang terbaik adalah ketika buah roh itu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Maka setiap kita yang tadinya tidak baik akan diubahkan menjadi baik. Setiap kita yang kurang setia akan diubahkan menjadi lebih setia. Setiap kita yang tidak bisa menguasai diri akan dijadikan bisa menguasai diri.
Saudara, setiap kali Roh Kudus membangkitkan buah roh, maka di situ ada perubahan dalam karakter kita. Karakter-karakter yang buruk itu akan diubahkan oleh buah roh yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jadi setiap kali ada sesuatu yang saudara mau ubah dalam diri saudara, setiap kali ada yang mau kita ubah dalam diri kita, setiap keburukan, setiap yang jelek, setiap yang kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan, sesuatu yang sering kali menjadi batu sandungan, setiap kali ada yang perlu kita ubah dalam diri kita, maka yang perlu kita lakukan adalah hampiri Roh Kudus, datang pada Roh Kudus, dan doakan, minta bangkitkan buah rohmu Roh Kudus dalam hidupku. Maka ketika Roh Kudus membangkitkan buah rohnya, maka saudara dan saya akan berubah. Bahkan tanpa kita sadari, kita sudah diubah. Karena itu banyak orang saudara-saudara yang diubah oleh Tuhan, mereka terkejut dengan dirinya sendiri. Mereka kaget dengan perubahannya sendiri. Mereka berkata, ini bukan saya, ini tidak mungkin diri saya. Kalau dulu saya tidak bisa seperti ini. Tapi kalau Roh Kudus membangkitkan buah roh, maka perubahan itu bisa terjadi secara drastis dan luar biasa. Karena itu penting bagi kita Bapak Ibu Saudara menerima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, supaya buah roh itu dibangkitkan dalam hidup kita. Pembangkitan buah roh akan mengubah semua karakter-karakter buruk yang ada dalam hidup kita. Yang kedua saudara-saudara, potensi dari Roh Kudus adalah Tuhan membangkitkan karunia roh. Ya, jadi selain daripada perubahan karakter diri kita melalui buah-buah roh yang dibangkitkan, maka yang kedua, Roh Kudus memiliki karunia roh. Kalau buah roh ini saudara untuk perubahan diri kita, internal kita, maka karunia roh ini untuk alat pelayanan kita. Ya, karena karunia dan talenta itu alat untuk pelayanan. Artinya alat yang dipakai untuk melakukan pelayanan. Tapi talenta alat yang bisa dipelajari. Semua yang bisa dipelajari itu tergabung dalam kata talenta. Bernyanyi, bermusik, menari, memasak, apapun yang bisa dipelajari itu namanya talenta. Tapi karunia adalah alat kerja, alat pelayanan yang tidak bisa dipelajari. Karena karunia itu operasionalnya, cara kerjanya melalui manifestasi, bukan dilatih. Kalau talenta semuanya harus dilatih, tapi karunia melalui manifestasi. Kita bisa lihat karunia-karunia roh di dalam 1 Korintus 12 saudara. Ada karunia-karunia yang luar biasa di sana. Ada hikmat, ada iman, ada pengetahuan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada bernubuat, ada berbahasa roh, ada membedakan roh, ada menafsirkan bahasa roh. Saudara, ada 9 karunia-karunia besar yang Roh Kudus miliki. Dan ini akan dimanifestasikan dalam hidup dan pelayanan setiap kita. Sehingga saudara dan saya bisa hidup, bisa melayani dalam karunia-karunia roh. Karunia roh ini pelayanan yang supranatural saudara. Yang sering kali Roh Kudus manifestasikan dalam hidup orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, kalau kita intim penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membangkitkan karunia-Nya. Saya juga mengajak kita mari berdoa supaya selain Roh Kudus membangkitkan buah roh, mari juga kita berdoa supaya Roh Kudus membangkitkan karunia roh dalam diri kita. Sehingga saudara dan saya bisa melayani tidak sekedar dengan biasa. Saudara dan saya tidak melayani hanya dengan natural. Tapi saudara bisa melayani dengan supranatural. Bisa ada hikmat yang tiba-tiba muncul. Bisa ada kesembuhan, bisa ada mujizat. Bisa ada bernubuat, bisa ada profetik. Bisa ada bahasa roh, pernyataan roh. Bisa banyak hal-hal yang supranatural yang Roh Kudus bangkitkan lewat pelayanan setiap kita. Yang penting saudara, sebagai umat Tuhan, mari kita rajin melayani, mari kita banyak melayani orang. Karena itu jangan malas melayani saudara. Banyak melayani orang, banyak ketemu orang, banyak konseling orang, banyak doakan orang. Ya, mari kita jadi umat Tuhan, jangan lalai, jangan malas, jangan diam, jangan pasif. Tapi mari kita rajin melayani orang, pribadi lepas pribadi, satu demi satu. Setiap hari saudara ketemu orang, di mana-mana saudara ketemu orang. Karena kalau kita rajin melayani, maka di sana karunia roh akan semakin dinyatakan lewat hidup kita.
Karena itu orang yang rajin melayani pasti dia akan memahami apa karunia yang Roh Kudus bangkitkan dalam pelayanannya. Jadi saudara, potensi Roh Kudus adalah buah Roh untuk mengubah hidup kita, karunia Roh untuk menjadi alat kerja dalam pelayanan kita. Dan yang ketiga saudara, potensi Roh Kudus adalah bahasa roh. Ya, jadi ketika Roh Kudus turun atas kita, ketika Roh Kudus menaungi kita, ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita intim, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka akan bangkit buah roh, akan bangkit karunia roh, dan yang ketiga akan bangkit bahasa roh dalam diri kita. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 14 ayat 14, bahasa roh adalah bahasa doa. Ya, di sana Rasul Paulus berkata, aku berdoa dengan akal budiku, tetapi aku berdoa juga dengan rohku. Ya, jadi saudara, pentingnya orang memiliki bahasa roh, pentingnya orang mengerjakan atau hidup dalam bahasa roh supaya dia memiliki bahasa dalam doa. Ya, Paulus berkata, ketika aku berdoa dengan roh, maka jiwaku tidak turut berdoa. Karena itu kalau kita bicara berdoa, kita bicara memuji, saudaraku, ada dimensi kita lakukan dengan jiwa, tapi ada waktunya kita harus dengan roh. Karena jiwa kita terbatas. Ya, pikiran kita terbatas, jiwa kita ini terbatas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, orang yang penuh dengan roh, orang yang dibangkitkan bahasa roh dalam dirinya, dia memiliki bahasa doa. Karena itu saya katakan, setiap kali saudara sudah mengalami jalan yang buntu, ya, kalau jiwa kita, kalau pikiran kita sudah mentok, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka di sana sesungguhnya bahasa roh perlu kita gunakan. Ya, setiap kali jiwa kita sudah tidak sanggup, ya, seringkali kita menghadapi tantangan hidup dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Ada banyak pengusaha mungkin sudah jatuh, sudah bangkrut, tidak tahu melakukan apa. Saat ini juga kita masuk dalam masa-masa yang krisis. Mungkin saat ini banyak orang juga tidak tahu harus melakukan apa. Atau kita melihat anak kita begitu nakal, begitu berontak, sehingga banyak orang tua sudah putus asa, tidak tahu lagi melakukan apa. Saudara-saudara, dalam saat demikianlah sesungguhnya kita perlu berbahasa roh. Kita perlu banyak berbahasa roh. Ketika jiwa kita, ketika pikiran kita sudah tidak sanggup lagi, maka di sana kita perlu berdoa, kita perlu berseru dengan bahasa roh. Karena itu besar keuntungan saudara ketika seseorang menerima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Karena itu saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus juga minta, juga berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus bangkitkan bahasa rohmu dalam diriku. Ya, syarat untuk kita menerima bahasa roh adalah kerinduan. Jadi saudara, kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau kita menerima Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus, dan kita rindu dipenuhi Roh Kudus, maka kita berdoa, bangkitkan buah rohmu, bangkitkan karunia rohmu, dan bangkitkan bahasa rohmu. Saya percaya kalau orang Kristen berdoa minta sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan bangkitkan bahasa rohmu dalam diriku. Aku rindu menerima bahasa rohmu dalam diriku. Saya percaya Roh Kudus akan baptis orang itu, Roh Kudus akan penuhi orang itu, dan Roh Kudus akan memberikan bahasa doa bagi orang tersebut. Saya pribadi saudara dibaptis Roh Kudus tanpa tumpang tangan siapapun. Saya hanya memiliki kerinduan dan saya minta Roh Kudus bangkitkan bahasa rohmu. Ya, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus itu seperti roh kita ditenggelamkan, saudara. Ya, ketika kita baptis selam, tubuh kita ditenggelamkan. Ya, tubuh fisik kita ditenggelamkan. Tapi ketika kita dibaptis Roh Kudus, roh kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Karena itu biasanya kita akan merasakan ada hadirat Tuhan yang menyelimuti hati kita, roh kita. Ya, pada saat itulah saudara, maka roh kita dibaptis oleh Roh Kudus dan keluar kata-kata untuk kita berbahasa roh. Ya, orang yang memiliki bahasa roh, orang yang dibaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya bahasa doa. Sekali lagi saudara, ketika saudara mengalami masa-masa yang krisis, masa-masa yang jiwa saudara sudah tidak sanggup, masa-masa saudara hampir putus asa, maka di sana saudara membutuhkan bahasa roh. Banyak berdoa dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus bersaksi, Rasul Paulus lebih banyak berbahasa roh. Jadi Rasul kita, Rasul Paulus, dia berbahasa roh.
Bahkan bahasa roh Rasul Paulus lebih panjang dari orang lain. Sekalipun dalam ayat 19 dia berkata, dia menggunakan bahasa roh dalam doa-doa pribadi, tidak dalam pertemuan massal. Karena itu dalam ibadah masyal, nggak apa-apa kita ucapkan bahasa roh. Ya, tetapi tentu terbatas. Kita tidak bisa mengucapkan banyak dalam bahasa roh ketika dalam pertemuan massal. Tapi dalam doa pribadi, kita bisa banyak berbahasa roh. Ya, karena itu saudara-saudara, 3 potensi Roh Kudus akan diberikan bagi kita, dan ini membuat kita menjadi saksi. Menjadi saksi lewat karakter, menjadi saksi lewat pelayanan, menjadi saksi lewat doa. Karena Roh Kudus akan memberikan buah roh, karunia roh, dan juga bahasa roh dalam hidup kita. Mari saudaraku, sekali lagi, bahwa saat ini adalah zaman Roh Kudus. Saat ini adalah masa Roh Kudus. Mari kita buka hati kita buka tangan kita buka hidup kita, dan biarkan Roh Kudus mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk setiap perhatian kita. Doa saya menyertai kita semua, kiranya setiap kita dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Gembala Sida dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Petrus Tarigan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini membuat kita semakin bersemangat untuk serupa dengan Kristus lewat apapun yang kita kerjakan. TDG, setiap hari Sabtu ibadah tetap secara online. Teman-teman dapat melihat beritanya di WhatsApp atau media sosial TDG. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah bersama dengan kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.